rangka sosialisasi budaya positif, di mana ini adalah tugas atau amanat dari program pelatihan guru penggerak. Jadi kami telah sampai di modul 1, di penghujung modul 1 dan 1.4. Nah, di situ semua calon guru penggerak diberi tugas untuk berbagi, mensosialisasikan adanya budaya positif, materi budaya positif di sekolah. Khususnya saat ini di sekolah SMK Negeri 1 Krui. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Seperti yang ada di depan, sesi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di Wisara Calon Guru Penggerak Angkatan 8. Jadi kalau di sini judulnya adalah pemahaman, ya sejauh ini saya dianggap paham karena telah 2 bulan mengikuti materi modul 1 ya tentang berbagai macam materi dari mulai filosofi, pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai ke modul budaya positif. Kemudian pengalaman penerapan. Jadi pengalaman penerapan itu memang sudah kami terapkan. Calon guru penggerak itu di sela-sela waktu terakhir kemarin sebelum liburan kami sudah menerapkan ke siswa. Kemudian di beberapa hari setelah kita masuk juga sudah diterapkan. Sehingga judulnya adalah berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu, kira-kira kalau mendengar kalimat ya atau bukan kata ya, karena itu terdiri dari 2 kata, kalimat budaya positif, kira-kira apa yang terbayang? Silakan. Budaya positif. Masih ngebayangin. Masih ngebayangin. Ya silakan dibayangin. Budaya positif. Budaya positif. Kira-kira apa? Pasti ada loh. Bu Era? Pas ya. Kalau menurut saya ya Bu, dari pemahaman tentang budaya positif itu suatu kebiasaan ya, suatu kebiasaan yang mengarah ke lebih baik. Iya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh menambahkan? Boleh. Biar keras suaranya. Ya, terima kasih Bu Era sudah baik ya. Kebiasaan cara yang lebih baik. Kalau saya lebih ke contoh ya, jadi kan tadi saya bikin budaya positif ini masih abstrak lah, katakan kurang spesifik. Jadi budaya positif itu sebagai contoh adalah menerapkan 3S kalau di sekolah, senyum, sapa, dan salam. Gitu. Jadi ini saya lebih ke contoh maksudnya budaya positif seperti itu. Karena di sini memang di sekolah kita khususnya itu masih termasuk kurang ya. Jadi anak hanya sebatas mengenal guru yang mereka ajar aja, baru dikasih sapaan. Jangan guru yang tidak diajar itu biasanya ya hanya berlalu seperti itu saja. Jadi saya lebih ke contohnya budaya positif itu salah satunya adalah 3S, senyum, sapa, dan salam. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada salah. Dimaafkan. Terima kasih Bu Era dan Pak Wawan. Benar sekali ya, budaya positif itu adalah kebiasaan ya. Artinya kalau lebih dirapikan lagi kalimatnya adalah sebuah nilai-nilai kebaikan yang diakui secara universal, secara umum. Secara universal itu artinya yang mengakui bukan hanya kelompok tertentu, tapi semua suku, agama, golongan bersepakat bersama bahwa memang itu benar. Di Indonesia kita bersepakat kalau senyum itu bagian dari sifat ramah, ya. Walaupun tidak harus dibuat konsensus menyepakati kesepakatan
seperti itu ya. Kemudian banyak hal, kemudian bahwa bersih itu indah ya, itu sebuah kesepakatan universal. Jadi tidak ada orang yang membantah bahwa bersih itu menjengkelkan ya, tidak ada. Jadi itu contoh dari sebuah budaya positif, nilai-nilai yang diyakini bersama secara universal melewati batas suku, agama, ras, golongan, bahkan bangsa. Seperti itu. Itu budaya positif. Nah, konsep-konsep budaya positif itu ada banyak ya sebenarnya. Namun yang akan diberikan di sini adalah tentang perubahan paradigma belajar ya. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang setelah mengikuti kemarin ketika lokal karya, mungkin teman-teman juga tidak asing ya dengan istilah segitiga restitusi. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang pertama kita akan bahas adalah tentang paradigma perubahan paradigma belajar atau perubahan dari stimulus respon kepada posisi kontrol. Ya. Sebenarnya ini sebuah pencerahan ya Bapak Ibu ya buat kita ya. Ternyata kok teorinya sampai ribet banget sih gitu, kita untuk mengajar sampai ada istilah stimulus respon dan teori kontrol. Sebelum masuk ke stimulus respon dan teori kontrol, saya ingin Bapak Ibu berpasangan 1, 2, 3, 4. Ya, ada satu orang yang tidak ada pasangan, Bu Yeni tidak ada pasangan. Berpasangan, silakan salah satu di antaranya menggenggam tangan sendiri. Ya. Menggenggam tangan sendiri. Oh, menggenggam tangan sendiri. Yang menggenggam begini aja. Ya, satu tangan. Kemudian pasangannya yang tidak menggenggam bertugas membukanya. Masalah mau dibuka atau tidak dibuka, saya serahkan ke Bapak Ibu. Misalnya Bu Era ya. Kemudian terserah mau dipaksa bagaimana dibuka, mau dibuka atau enggak terserah ya. Jadi silakan dimainkan sampai terbuka atau sampai capek tapi tidak terbuka. Ya silakan dimulai. Bapaknya punya muka. Pasangannya. Ya silakan dia buka pikan strong. Terserah mau buka. Saya serah ini. Ya terserah itu apa? Terserah. Mau buka, mau tutup. Aduh. Enggak mau buka. Kasih sebenarnya saya itu niatnya tadi isinya mau saya kasih uang 10.000, 2.000 kembali ya permen. Cuma saya nggak keburu nyiapin duitnya. Ini belum buka ya. Oke, sekarang saya tanyain Bu Salisa sama Bu Ida udah terbuka? Ya, sekarang saya tanya Bu Salisa enggak? Ya, Bu Salisa membuka itu dengan keinginan sendiri atau memang Bu Ida yang kuat? Keinginan sendiri mau buka, kenapa? Ya, karena teman saya pengen buka, saya buka Dengan senang hati. dengan senang hati. Padahal bisa menahan ya, bisa nanya. Bisa saya tahan, nggak saya bukain, tapi saya langsung bukain aja. Iya, sebenarnya Bu Salisa nggak kalah kuat sama Bu Ida. Kurang juga. Nah ini Bu Nopi. Bu Nopi. Ya. Dibuka apa ditutup? Dibuka pada akhirnya, kenapa? Karena saya mau buka terus. Bukan karena teman-temannya lebih kuat? Dengan ikhlas. Motivasinya apa? Motivasinya mungkin Kalau kosong aja beda aja gitu ya. Coba kalau ada isinya. Coba kalau ada isinya. Mereka juga udah semangat untuk membukanya. Setelah saya lagi coba, ya dengan hati dan. Iya, berarti kemauan sendiri ya, sama dengan Bu Salisa. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?
yaitu tentang beberapa miskonsepsi, beberapa ilusi kita atau beberapa anggapan kita tentang sesuatu, tentang sebuah tentang sebuah anggapan kita gitu. Kita menganggap anggapan kita itu benar, pendapat kita itu benar tentang sesuatu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa guru mengontrol murid disebut ilusi? Ya. Yang pertama atau alasannya ini, penjelasannya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Yang dikontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Jadi maksud dari ilusi guru mengontrol murid itu ya Bapak Ibu ya, mungkin kita ini selama ini GR ya. Kita selama ini GR, jadi kalau saya misalnya menyuruh Bu Era, misalnya Bu Era itu murid saya, Bu Era terlambat, saya suruh lari keliling lapangan, itu saya merasa karena saya punya power untuk mengatur Bu Era. Padahal di saat yang sama sebenarnya Bu Era itulah yang sedang mengatur dirinya sendiri, sedang mau mendengar Bu Dewi atau tidak, sedang mau nurut atau tidak, itu sebenarnya. Jadi bukan karena faktor kitanya. Itu juga nanti akan terkait dengan konsep-konsep budaya positif lainnya, ya. Itu maksud dari ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya sama dengan permainan tadi, ya. Jadi Bu Salisa dengan Bu Ida, Bu Salisa itu yang mau mengontrol dirinya sendiri kan, mau buka mau tutup. Ketika Bu Salisa punya pendapat motivasi sendiri, ngapain kan misalnya ditahan-tahan daripada tangannya sakit, buka aja. Atau Bu Salisa, kasihan Bu Ida maksa-maksa sebetulnya, buka aja, gitu ya. Sementara Pak Hasim motivasinya berbeda, digenggam dengan kuat. Pak Hasim mengontrol dirinya untuk membuat tangannya tetap tertutup. Ingin tahu seberapa gigih Pak Wawan berjuang untuk membuka tangan. Itu contoh bahwa sebenarnya setiap manusia itu lah yang mengontrol dirinya masing-masing, termasuk siswa-siswa kita, ya. Jadi selama ini kita GR gitu ya, karena saya guru yang tegas, karena saya kebalikannya guru yang lembut gitu. Jadi murid gak tega selalu mendengarkan saya, atau saya guru yang loyal, tidak pelit gitu. Sebenarnya itu kembali ke kontrol siswanya dari sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penjelasannya adalah penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata tidak selalu ya, tadi sampai memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kira-kira bisa bantu jelaskan nggak ini tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Sudah? Oh ya, ilusi bahwa itu ilusi ya. Jadi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau enggak orang dewasa memiliki hak untuk memaksa?
saya keliling lapangan, lari ya. Dan ternyata kalau saya ingat-ingat pelakunya sama, orangnya sama, orangnya sama, kalau pelakunya sama ya siswanya itu lagi yang terlambat. Hukumannya juga sama. Kalau paling sekarang hari Senin keliling 2 kali lapangan, Selasa ditambah 3 kali, Rabu ditambah 4 kali. Ternyata satu semester si anak tidak berubah. Tetap aja track recordnya si A, laporan semua guru si A, tukang terlambat. Padahal dari wali kelasnya merasa sudah memberikan efek jerah, menghukum supaya nggak diulang lagi, tapi ternyata sama. Bahkan kalau dia misalnya berbuat itu kelas 11, ternyata nanti di kelas 12 sama. Si A lagi yang melakukan atau yang punya kebiasaan terlambat. Ternyata sikap-sikap memaksa kita untuk membuat mereka begini, begitu, melakukan ini itu ternyata tidak berpengaruh ya. Jadi itu hanya ilusi kita saja gitu, ilusi guru-guru aja terhadap murid-murid kita. Seperti itu. Nah, sekarang kembali ke tadi perubahan paradigma ya, dari stimulus respon kepada teori kontrol. Ya. Jadi ada, kalau yang lama kita semua bahkan mungkin sampai saat ini kita menganut yang namanya stimulus respon. Yang pertama stimulus respon teori kontrol, yang sebelah kanan itu yang putih adalah stimulus respon, yang sebelah kiri adalah teori kontrol. Apa sih maksudnya stimulus respon? Stimulus respon itu bahwa tahu dong ya, stimulus kemudian respon. Jadi setiap ada sebuah sikap atau tindakan itu akan menghasilkan respon. Nah, biasanya di sini bisa gurunya yang memberikan stimulus responnya di siswa, dan sebaliknya bisa yang memberikan respon itu yang memberikan stimulus adalah siswa, gurunya yang memberikan respon. Jadi di stimulus respon itu tentang realitas bahwa kebutuhan kita sama, ya. Padahal kalau menurut teori kontrol itu kebutuhan setiap orang itu berbeda, ya. Dan kadang-kadang kita menganggap sama, semuanya butuh belajar, ya. Semuanya butuh belajar. Padahal ternyata kalau kembali ke materi atau teori ini ternyata tidak. Atau kemudian setiap orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki hal yang berbeda atau gambaran yang berbeda. Ya, di kelas juga gitu, bukan hanya kebutuhannya, tapi ternyata mereka itu punya sudut pandang masing-masing tentang pelajaran apa saja. Ada yang merasa pelajaran akuntansi itu penting. Sebagai siswa jurusan akuntansi harus dong tahu atau kompeten akuntansi. Ada yang sama sekali tidak merasa harus seperti itu. Ya kan cuma sekolah aja, urusan nanti itu mah jurusan juga belum tentu menjadi akuntansi itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu stimulus respon ya. Kita berusaha mengubah orang. Di sini berarti kita berusaha mengubah murid kita, anak didik kita. Kalau menurut kita, kamu harus rajin belajar supaya jadi orang, gitu. Dan kita meyakinkan ke murid kita dengan keyakinan yang sama. Kamu harus belajar untuk jadi orang. Itu teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kalau dunia terlalu luas, ya kita berusaha memahami pandangan siswa kita. Kenapa dia sampai dengan hari ini tidak kelihatan belajar serius? Ditanya dulu sebelum kita menghakimi. Bahkan menghakimi ini juga nggak boleh ya, teori kontrol ini. Kemudian orang lain perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata pikir dulu, apa ya kira-kira tujuan siswa? Gitu. Apa ya kira-kira tujuan si Bambang? Apa ya kira-kira tujuan si Yanti melakukan itu? Jadi kalau di modul yang sebelumnya itu kami belajar juga
tiba-tiba itu kita melihat mereka tuh jengkelin banget gitu, tiba-tiba teriak atau tiba-tiba bersikap tidak sopan atau tiba-tiba meneriaki kita perempuan di depan kelas gitu ya. Nah itu kita harus berpikir lambat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya saya yang bisa mengontrol saya, ya. Tinggal saya mau tidak dikontrol dengan orang lain, begitu. Sebenarnya pada hakikatnya itu seperti itu, pada hakikatnya begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita itu melakukan pendekatan ke siswa kita, ngomongnya masih baik-baik nih ya, ngomongnya masih pelan, kita masih berusaha membujuk, masih berusaha sabar, ternyata gagal. Ya, kita kemudian tadi muncul sikap memaksa kita. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol harusnya ada konsensus ya, ada perjanjian di awal. Jadi itu untuk meminimalisir konflik di tengah. Karena di awal sudah disepakati bersama adanya kolaborasi kerjasama antara guru dan murid, murid dan murid, guru dan rekan-rekan lain untuk berkolaborasi membuat konsensus bersama. Nanti kita juga belajar tentang keyakinan kelas ya. Kemudian tentang berpikir menang kalah. Coba kita ingat-ingat kemarin ya. Ada nggak sih perasaan kita merasa menang dari murid kita ketika kita bisa menjalankan atau menegakkan peraturan di kelas gitu? Ada nggak? Sedikit aja kita merasa kita menang gitu dari siswa kita. Nanti di stimulus respon muncul ya sikap-sikap menang kalah. Gurunya menang, siswanya kalah. Atau bisa jadi sebaliknya, terutama guru putri yang ngajar di kelas cowok, ya. Kelas cowoknya menang, gurunya yang kalah. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, win-win solution ya. Jadi menang-menang semua. Karena tadi memang dari awalnya sudah ada konsensus atau kesepakatan bersama. Yang selanjutnya adalah tentang ini konsep yang kedua. Sebenarnya konsepnya nggak mesti berurutan enggak ya. Yang kedua yang dibahas adalah tentang disiplin positif ya. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah sebuah program. Program itu artinya direncanakan, dibicarakan sebelumnya, dibuat ancang-ancang. Itu yang disebut dengan program. Yang dirancang untuk mengajarkan anak menjadi bertanggung jawab dan hormat kepada orang lain di komunitasnya. Ini bukan hanya anak semata-mata siswa kita ya, tapi kembali juga kepada pribadi diri kita ya. Jadi disiplin positif itu mengajarkan kita atau harusnya atau ada pada orang yang setelah dia disiplin positif itu mencerminkan bahwa dia orang yang bertanggung jawab dan menghargai orang lain di komunitasnya. Jadi ketika kita disiplin itu bukan karena kita ikut peraturan, tidak semata-mata begitu ya motivasinya. Karena nanti ditegur sama atasan, itu kalau guru. Atau kalau murid nanti dicubit sama guru yang jaga pintu gerbang, guru BK atau guru kedisiplinan. Bukan seperti itu ya. Kalau kita melihat murid-murid kita, dan moga-moga memang sebagian besarnya karena memang mereka sudah punya disiplin positif, yaitu karena memang mereka sudah mencerminkan sikap tanggung jawab kalau memang masuk itu jam 7.30, artinya hadir sebelum itu, sudah ada tanggung jawab. Dan itu bentuk menghargai dia terhadap peraturan di sekolah yang telah dibuat bersama, menghargai orang-orang yang ada di sekolah. Ya, itu ada sebuah disiplin positif. Di waktu yang sama kita juga dengan disiplin positif ini mengajarkan orang dewasa
bersikap tegas sekaligus ramah, atau dibalik, bersikap ramah tapi juga tegas. Tidak bersifat kasar, keras, ya, atau kebalikannya permisif. Permisif itu membiarkan, boleh-bolehin aja, terlambat biarin, itu permisif ya. Terlambat masuk ke jam istirahat agak lama tanpa keterangan biarin, seolah-olah gurunya baik gitu ya, padahal itu permisif gitu ya. Di saat seperti itu maka sebaiknya seperti apa Bu Apri? Ada siswa yang terlambat, kalau mencerminkan kalimat yang di depan menurut Bu Apri seperti apa? Misalnya nih Bu Novi muridnya terlambat, bersikap ramah dan tegas di waktu yang sama seperti apa dialognya? Ada sana Bu Novi. Ini baru masuk nih. Jadi di murid Bu Novi baru masuk yang kenapa? Enggak, setelah habis istirahat dari kantin. Pertama dari istirahat. Kenapa terlambat? Nah, dulu selama di kantin antri. Dan seharusnya dilihat kondisinya. Kita kan memang kalau di kelas kalau sudah waktunya untuk masuk ya usaha menit kamu baru datang. Jangan ngantri sampai menunggu teman. Ya, terima kasih Bu Apri. Bu Nurlina, silakan bagaimana menegur Bu Era yang terlambat dari kamar mandi nggak balik-balik. Kan kadang menurut kita gitu ya, cowok ya. Masuk aja, ujuk masuk, boleh Bu Nurlina langsung biasa. Coba saya mau lihat Bu Nurlina yang kayak biasanya. Kalau saya ini anggap ini anak cowok ya, anak cowok yang berulang-ulang kali itu dan berulang kali. Yang biasanya loh Bu Nur. Yang biasanya gimana? Pak Wawan jadi murid dari Masa iya selalu sih itu Bu Nur? harus itu dulu Bu. Biasanya meledak Habis ke WC Bu. ke WC lama sekali. Gak pakai bahasa langsung Bapak biasanya. Bisa diistirahat. Bahasa Inggris juga lupa. Habis ke WC, nongkrong di samping kelas TSM. Nongkrong atau merokok? Nongkrong Bu. Yakin nongkrong. Oke, itu Bu rokok. Nggak mungkin lah Bu, aku merokok di depan kelas gimana lah. Soalnya saya ke belakang. Biasanya kamu merokok di dalam WC berjam-jam. Ya gitu lah Bu. Ya sudah, lain kali kalau izin hanya kurang lebih 3 menit ke WC. Tidak boleh lebih lagi dari 3 menit. Baik Bu, bukan 2 menit Bu. Kayaknya saya nggak percaya. Sesama gitu ya. Push up dulu 20. Yang dengan bahasanya. Tapi Bu, Ya. apa kan saya? Sekarang juga saya. Kalau saya Bu ya, lanjutkan. Kalau anak itu, kalau saya ngajar di kelas itu, kalau anak emang dari awal saya tekankan ke anak itu harus jujur. Jujur kenapa? Kalau emang dia permisi ke WC, dia harus benar-benar ke WC. Nah, tapi kalau misalnya dia itu, Bu permisi, saya mau ke WC, ternyata dia ke kantin, ya. Nah, jadi kalau ada yang di kelas itu sering telat, saya tanya dulu seperti itu. Kalau katanya habis ke WC, beneran ke WC, ternyata kata temannya ngerokok. Nah, itu yang baru saya hukum. Tapi kalau misalnya, Bu, saya ke kantin, beneran ke kantin ngapain? Enggak, saya hukum Bu. Yang penting jujur. Yang penting jujur. Dari awal emang saya tekankan ke anak-anak itu
Kenapa kok tidur jam pelajaran ibu nak? Awe bu. Awal siapa? Kan begitu ya. Jangan suka tidur kalau pas pelajaran ibu nak. Nanti kalau ibu jelasin kamu nggak tahu apa yang ibu jelasin. Lain kali nak ya. Kalau waktunya tidur malam hari itu tidur, jangan mainan handphone sampai subuh. Inilah kalau kamu nggak bisa memanajemen waktu ya. Besok pagi kalau tidur jangan lebih dari jam 10 malam ya. Ini sikap ramah dulu, baru tegas. Tadi tuh sebenarnya saya ini tegasnya pengen saya cubit. Kalau terlambat biasanya saya gini, cubit. Refleks ya. Udah dicubit. Habis itu anak muridnya bilang apa? Terima kasih bu. Gitu udah dicubit. Habis dicubit diputer. Ya ternyata ketika kita sedang praktek di sini dengan murid bohong-bohongan, kita bisa ya bersikap tegas dan ramah yang benar ya. Tapi setelah menghadapi Tapi atau tadi kenapa? tapi tetap aja anak kita seperti kata ibu tadi udah dikasih buat dia jerah tetap aja anaknya ulang-ulang juga. Iya, itu tadi. Jadi kasar ke situ hukuman seperti apa? Yang mana? Maksudnya di Tegasnya bukan kasar. Jadi karena kita tidak diperkenankan atau tidak baik kalau kita bersikap kasar dan keras. Jadi guru itu diminta untuk ramah tapi tegas. Kemudian yang selanjutnya ya, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kalimat ini indah banget dan memang benar sih, ya. Ada nggak yang bisa Tante jelaskan? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ketika seseorang itu bisa merdeka, tidak pernah. Ini guru murid kita, nggak usah kita. Murid kita bernama Ani, dari namanya Ani nggak ya? Murid kita bernama Ani. Si Ani ini tidak pernah selama dia 3 tahun sekolah itu kita tegur karena sebuah kesalahan. Sekalinya kita memang menegur dia itu hal-hal yang baik, untuk minta tolong, untuk ya apa saja hal yang baik, kita tidak pernah menegur kesalahannya. Artinya si Ani ini memang dia telah merdeka dari kita, dari gurunya. Telah merdeka dari teguran-teguran guru, telah merdeka dari hal-hal yang akan menyakiti dia. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah melakukan pelanggaran. Dia telah memiliki disiplin yang kuat di dirinya. Dia merdeka, ya. Seperti itu gambarannya. Ketika seseorang dikatakan memiliki kemerdekaan, maka seseorang itu memang dia sudah ada motivasi dari dalam dirinya untuk disiplin seperti itu, sehingga dia berdampak tidak melakukan pelanggaran kesehariannya, tidak melakukan kesalahan, tidak terlambat, tidak tidur, tidak bolos, tidak terlambat mengerjakan tugas, selalu mengumpulkan tugas dan lain-lain, tidak pernah membantah dan lain-lain. Jadi tidak pernah ada ya siswa kita yang seperti itu ya. Tinggal memang kita belum tahu motivasi dia itu apa. Bisa jadi motivasinya itu karena memang dia menghargai dirinya sendiri tadi ya, karena dia punya disiplin, atau bisa memang dia tidak mau ada masalah, dia tidak mau ditegur guru. Buat dia tegur guru itu aib, menyakitkan, memalukan ya. Kemudian selanjutnya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri ya. Itu jadi terusan dari kata-kata yang pertama, di mana itu juga kalimat yang kedua itu kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah. Si Ali tadi itu dia nggak selesai kalau dia hanya tidak mendengar teguran instruksi dari gurunya, tidak selesai.
sampai sekolah tidak terlambat. Saya harus mengerjakan tugas UERA. Saya harus begini, saya begitu. Itu artinya ya. Dia terlepas dari perintah orang lain itu karena memang dia juga bisa sempurna urusannya karena dia memang dialah yang memerintah dirinya sendiri, seperti itu ya. Jadi kita belajar ini bukan hanya untuk siswa-siswa kita, tapi kita juga sedang belajar untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya yang masih masuk dalam konsep budaya positif itu adalah motivasi perilaku manusia, ya. Sebenarnya mungkin banyak ya, kalau kita pikir-pikir banyak ini. Garis besarnya adalah seseorang ya atau manusia atau murid kita, siswa-siswa kita itu melakukan sesuatu itu karena motivasinya ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat penghargaan, apresiasi, pujian. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya nanti penjelasannya ya. Atau menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, siswa-siswa kita itu sebagian besarnya kalau menurut Bu Yeni ya. Yang nomor tiga. Yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri, dan nilai yang mereka percaya. Sebagian besarnya anak kita. Bu Yeni merasa seperti itu ya. Iya. Ada yang berpendapat sama atau berbeda? Bu Sanisa sama atau berbeda? Beda. Oh iya, apa Bu Sanisa? Kalau sangkaan Bu Sanisa apa? Anak-anak kita itu ya yang pertama untuk menghindari hukuman. Kalau nggak dihukum pasti mereka datangnya terlambat terus. Kalau nggak dihukum. Iya, itu. Ya. Yang lain tunjuk tangan yang sependapat dengan Bu Sanisa? Ya. Semua. Kalau apa? Ya. Bu Yeni, masya Allah berbaik sangka. Kita doakan amin ya. Ya. Jadi memang sebagian besar guru itu akan berpikir ya pertama itulah kenyataan di lapangan ya. Untuk faktanya seperti itu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Harusnya motivasinya jangan karena ketidaknyamanan atau hukuman. Harusnya bukan karena itu. Harusnya bukan karena dijanjikan Bu Apri uang 2.000. Harusnya. Tapi sebaiknya karena tadi dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Orang yang mereka inginkan itu orang yang baik, yang disiplin, ya, yang tenang, menyamankan, dia tidak membuat. Kalau dia terlambat kan dia bikin masalah gitu. Harusnya gurunya ngajar jadi merespon dia dulu. Menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik ya, dan itu adalah PR para guru untuk menemukan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri. Ya harapannya kalau memang itu berhasil, gurunya nggak capek gitu ya. Karena sekolah itu akan tertib, aman, nyaman seperti itu dengan siswa kita. Nah, konsep yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kita juga di sini belajar tentang guru itu sampai seperti ini loh. Sampai harus diingatkan lagi bahwa manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah survival, yang kemudian yang kedua adalah love and belonging, kemudian fun, power and freedom. Ya, freedom, ya. Apa itu survival? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu di depan saya tuliskan sandang, pangan, papan. Tidak hanya itu ya, apalagi kebutuhan dasar yang tentang bertahan hidup itu. Yang dia berkaitan dengan pangan, sandang, papan, tapi juga ada yang nggak berkaitan ya. Kebutuhan untuk sehat, ya, itu kebutuhan dasar.
survivor bertahan hidup. Dengan sehat itu kan dia bertahan hidup, ya. Itu. Yang selanjutnya adalah love and belonging, ya. Jadi kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan perasaan diterima, perasaan dimiliki, gitu. Dan itu karena kita diberinya ini materinya guru, artinya memang itu kita ke murid kita, ya. Ke murid kitanya itu kita harus paham bahwa murid kita itu memang butuh loh. Selain di rumah, dia butuh juga di sekolah atau dia di mana aja gitu. Butuh yang namanya kesenangan, ya. Makanya mereka suka touring ke SMK, ya, main-main, awal, begitu ya, tebar pesona. Yang selanjutnya adalah power, ya, power atau kekuasaan atau pengaruh. Jadi setiap kita itu ternyata butuh yang namanya bisa mempengaruhi. Termasuk siswa kita, dia butuh yang namanya bisa mempengaruhi, dia butuh power, ya, dia butuh kekuatan, dia bisa butuh untuk didengarkan, ya, punya pengaruh, dia butuh punya geng, dan dia menjadi pemimpinnya, seperti itu. Dan itu kebutuhan dasar yang keempat. Yang selanjutnya adalah freedom atau kebebasan. Jadi setiap kita itu, setiap siswa kita itu butuh yang namanya kebebasan, ya. Dan para guru harus mencari tahu dan kemudian berusaha mengakomodir kebutuhan dasar itu. Karena kalau tidak dipenuhi, ya tadi, ya, tidak akan tercipta yang namanya disiplin positif, budaya positif, ketertiban, ketentraman di lingkungan sekolah, ya. Karena si anak tersebut masih berusaha menuntut kebebasannya, ya. Itu beberapa konsep budaya positif yang sudah kita lewati. Yang selanjutnya, nah ini ya, 5 posisi kontrol guru. Ada tipikal penghukum, membuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Bu Ida tipikal yang mana, Bu Ida? Kalau pribadi saya sendiri sebagai guru, awal saya masuk itu saya mantau dulu anaknya seperti apa. Baru setelah itu saya itu cari, kalau memang mereka ada kesalahan saya hukum, walaupun memang hukuman itu tergantung masing-masing juga kan. Nah setelah itu setelah saya hukum, baru saya ajak berteman kalau memang mereka mau berteman. Tapi kalau memang mereka tidak mau berteman, Berteman dengan Bu Ida maksudnya? hanya sebatas Dari teman. masih Teman apa ya, Facebook apa teman apa? hanya teman di dalam kelas itu saja. Seperti itu aja. Hanya Bu Ida ada di posisi apa menurut Bu Ida? tiga. Pemhukum dan Iya. sekaligus, ya, Tergantung situasi. dan kondisinya. Bu Eva merasa ada di mana selama ini? Kalau saya posisinya di pemantau, bukan sama manajer. Pemantau, teman, dan manajer. Apa sikap selama ini yang Ibu Eva munculkan sehingga Bu Eva berkesimpulan ada di manajer, pemantau, dan apa tadi? Teman. Ya kalau manajer kan lebih ke tanggung jawab ya. Kalau masuk pemantau ini ya memantau kondisi orang, kalau teman ya Bu Ida kan kamu dari mana Teman mereka, ya. kerjanya. Tepuk tangan ya Ibu. Cara-cara melakukan kita. Ya, artinya secara praktek teman-teman ini sudah menerapkan, ya, Sekarang kita bahas satu persatu. Tipikal penghukum, ya. Tipikal penghukum itu memang suka bersikap spontan, ya, spontan. Jadi
kemudian dihukum tegak duduk atau bending 25 kali, ya. Kemudian memang cenderung itu judes, ya, alias keras dan kasar, itu tipikal penghukum. Kemudian juga dia sangat menghakimi, itu tipikal penghukum. Diulang-ulang, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Beda dengan membuat merasa bersalah, ya, beda, ya. Kalau tipikal penghukum gitu, seperti ada kepuasan kalau muridnya itu mengaku salah kemudian melakukan hukuman, ya. Dan posisi penghukum ini, Bapak Ibu, kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara itu memang memang tidak diperkenankan, ya, menghukum. Kita tidak boleh lagi menghukum. Mungkin bisa diperdebatkan lagi nanti kalau kita memang anak SMK. Kemudian memang kalau kemarin kita misalnya kita pernah ke yang mana? Subang itu, ya. Jadi mereka itu memang menyediakan alat khusus untuk supaya muridnya lebih kuat, lebih tangguh, gitu, ya. Nah, tapi alangkah baiknya itu diberikan memang bukan dalam rangka menghukum, gitu, ya. Mereka misalnya harus push up, harus sit up dan lain-lain, ya. Itu posisi penghukum. Dihindari sebisa mungkin mencubit, menyuruh tegak duduk karena kesalahannya, lari keliling lapangan karena kesalahannya, karena itu bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid, ya. Kita harus berpihak pada murid. Jadi berusaha untuk selalu melihat sudut pandang siswa, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya ngomongnya baik-baik, lembut, ya. Ya. Kemudian dia mengarahkan kalimatnya sampai ke siswanya itu harapan dia merasa bersalah, gitu, ya. Diingatkan kembali kesalahannya. Nanti kalau kemudian diingat resikonya tadi, kalau kamu terlambat terus, udah ibu tegur masih nggak berubah, sebagai wali kelas nanti ibu yang disalahin. Nah, gitu, ya. Kamu tega banget sama ibu. Kalau ibu disalahin terus menerus, nanti ibu dipanggil sama wakil kurikulum, gitu, ya. Dipanggil sama wakil kesiswaan, ibu dianggap tidak becus. Ibu minta tolonglah sama kamu, jangan seperti itu, misalnya, gitu, ya. Kemudian selanjutnya teman, mirip dengan pembuat merasa bersalah sih, ya, sama halus, gitu, ya. Tapi dia lebih kepada lebih asik aja, gitu, ya, terhadap sesuatu yang melakukan pelanggaran, ya. Tadi, ayolah kita kompak, Era, ayolah kita kompak, Era. Besok Era jangan libur lagi di kelas, ya. Ibu gak enak tuh sama Bu Eva. Bu Eva ketemu ibu, laporan lagi Era ngobrol, laporan lagi Era ngobrol. Ya, Era kompak bisa gak sama ibu kita? Nanti ibu traktir lah di kantin 2.000, gitu, ya. Itu teman, ya, tipikal teman. Dan di antara kita mungkin ada yang begitu secara naluriahnya begitu juga dia memprogram dirinya untuk bisa jadi teman, gitu, ya. Enjoy, gitu, ya. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini benar, ya. Tadi Bu Ida, Bu Sadisa memang memantau dari awal, dilihatin itu si A, si B. Jadi dari 30 siswa yang kita ajar, baik kita wali kelas atau yang tidak wali kelasnya, kita harapkan kita kenal, ya, dari awal itu kita, ya, hari pertama ya belum dong. Tapi sering berjalannya waktu pasti kita sudah punya citra diri tentang anak-anak, ya. Saya melihat Bu Nurlina langsung nih, nggak kosong. Saya melihat kebayang citra diri Bu Nurlina, citra diri Bu Era, dan lain-lain. Nah, itu juga ke siswa kita, rekam jejak dia itu akibat dari memang kita memantau selama ini. Dan yang perlu diingat bahwa pemantau itu nanti dia bentuk menghukumnya apa, tapi ini bukan menghukum, ya. Kalau dia pemantau, dia lebih kepada konsekuensi. Itu kalau pemantau. Jadi bukan berarti dia nggak boleh menyuruh muridnya tegak duduk, boleh. Tapi memang disepakati tidak, kalau terlambat tegak duduk 10
kali. Kalau terlambatnya 2 jam, tegak duduknya 20 kali. Memang sudah menjadi kesepakatan antara dia dengan si siswa tersebut yang memang suka terlambat. Itu lebih kepada pemantau dan dia punya catatan ya ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu mengklaim diri pemantau, pemantau itu harus punya catatan. Nih, seperti murid saya dulu Dion. Nah, Hasim aja sampai hafal sama Dion, ya. Karena hampir tiap hari dia sampai tahu Pak Hasim, yaitu prestasi buat Pak Hasim sampai tahu si Dion gimana. Saking terkesannya sama Dion yang tiap hari terlambat, ya. Nah itu apa namanya, kalau pemantau itu mungkin seminggu pertama karena belum tahu kalau dia itu terlambat, kita nggak punya catatan, ya. Nah berdasarkan absen, nah absen itu kan cuma nggak ada yang absen terlambat ya, hanya paling 3 tahun dia masih kosong gitu aja. Nah sama gurunya ketika absen belum ada. Nah si guru yang bersangkutan yang mengambil peran sebagai pemantau ini, ya dia harus punya data lengkap. Senin Dion terlambat jam pertama telat 15 menit. Di hari Selasa masuk nggak terlambat, Rabu nggak masuk, Rabu nggak terlambat, Kamis terlambat cuma 5 menit. Nah itu didata terus. Nah sampai pada sebuah keputusan Dion dipanggil dan diberikan konsekuensi kalau terlambat lagi begini disepakati bersama. Yang selanjutnya adalah manajer, ya. Manajer inilah yang nanti Bapak Ibu coba berusaha terapkan ya, manajer. Jadi seorang atasan yang bijak sana, ya, seorang manajer yang bisa bukan karena dia punya kekuatan terhadap siswanya, bukan karena dia punya power otoritas, bukan, tapi karena memang dia bersikap layaknya manajer mengelola siswanya, ya. Bagaimana nanti? Yaitu tadi kita akan belajar dengan pendekatan restitusi. Jadi tadi kalau manajer dia memang harus tahu apa kebutuhan dasarnya, kemudian dia tahu teori-teorinya seperti itu ya. Nanti bisa diimplementasikan kepada sikap manajer. Nah, manajer ini berkaitan dengan memimpin segitiga restitusi, itu kaitannya. Nah ini langsung ke segitiga restitusinya, ya. Apa itu segitiga restitusi? Itu sebuah proses kolaboratif antara siswa dengan guru, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tadi itu kaitannya dengan disiplin positif, ya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini jadi murid itu kita panggil ya, kita restitusi, kita panggil ya. Luar biasa ya tantangannya buat kita Bapak Ibu ketika kita biasa bersikap spontan ya. Maka kita harus menahan diri dulu nih. Kita tahu tadi contoh kasusnya Bu Era dari kamar mandi nggak masuk-masuk, bahkan sampai 1 jam nggak masuk-masuk izin ke kamar mandi ya. Terus kita begitu tahu yang Bu Era harus sabar gitu kan? Lihat ya 1 jam kan udah terlambat 20 menit aja kita emosi ya. Ini 1 jam loh. Terus ada teman laporan lagi, Bu, Era lagi di kantin Bu, disuruh masuk nggak mau. Nah dengan pulang dia seperti menyepelekan kita ya. Nah udah acak-acak. Itu ya. Nah dan dengan segitiga restitusi kita pernah nanti Era itu masuk nih. Era masuk ini, Bu. Dari mana? Dari mana, Ra? Dari kamar mandi, Bu. Ya, kita sabar dia coba ya. Ya. Nanti akan ada segitiga restitusi ya, seperti itu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat acuan untuk yang dipakai dalam segitiga restitusi. Yang pertama di segitiga restitusi itu tahapannya adalah kita harus menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas siswa. Ya, misalnya contoh kalimatnya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan.
Jadi kita itu memahami kenapa dia seperti itu, kenapa dia berlama-lama atau dia izin ke kamar mandi, tapi sebentar ke kamar mandi langsung belok. Nah, si guru itu menstabilkan identitas dulu, ya, menenangkan dia dulu, menenangkan, meyakinkan dia bahwa dia itu nggak bakal dimarahi dengan menunjukkan kalimat kita yang memberikan pengertian. Kemudian validasi tindakan yang salah. Sama dengan kamu kok, ibu nggak fokus sama kesalahan kamu. Ibu cuma berharap kamu berubah, nggak mengulanginya lagi. Tuh, baik banget gurunya ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, baru nih yang ketiga, setelah bilang ya wajar lah kalau kamu melakukan kesalahan. Kamu lapar kan tadi ke kantin Era, makanya kamu dari kamar mandi langsung belok. Kamu belum sarapan ya Era ya? Lain kali sarapannya Era ya. Kemudian yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Ya, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Era, kalau kamu izin sama ibu ke kamar mandi, ternyata kamu main ke kantin dan balik-balik, menurut kamu itu baik atau enggak? Si Era pasti jawab, kalau Eranya sehat pasti jawab enggak dong ya. Kemudian gue bilang enggak. Gurunya lagi tadi menanyakan keyakinan. Nah, ada tahapannya ya. Ketika tiba-tiba guru menanyakan keyakinan itu gak tiba-tiba, karena emang ada keyakinan keras ya sebelumnya ya. Era, menurut Era, keyakinan apa yang Era langgar? Ya Bu, saya itu gak jujur sama ibu, saya gak disiplin. Nah, seperti itu ya. Sampai dia mengakui diri sendiri bahwa memang ada keyakinan keras yang dilanggarnya. Nilai-nilai kalau nggak jujur itu nilai apa ya? Religius Bu. Oh, nilai apa lagi? Nilai bertanggung jawab. Saya nggak bertanggung jawab dengan omongan saya. Harusnya bagaimana Era? Ya harusnya saya pulang dari saya ke kamar mandi dulu, izin ke kelas, saya baru izin ke kantin. Seperti itu misalnya ya. Terus kalau kita kantin, kalau ibu nggak penuhi gimana? Ya nggak apa-apa Bu, saya lapar, saya tahan aja gitu kan, seperti itu. Artinya ada obrolan ya, sampai si Era ini tahu dia telah melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak bukan gurunya yang menghakimi dia, tapi dia sendiri yang menyadari kesalahannya lewat obrolan. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan tadi ya, seperti budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama dan dibuat bersama oleh warga kelas. Nah, dan keyakinan kelas itu satu memang milik wali kelas dan siswanya. Yang kedua milik guru mata pelajaran ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus hanya milik Pak Wawan sebagai wali kelas, tapi Bu Nurlina kalau punya jam di jamnya Pak Wawan, selain Bu Nurlina tahu keyakinan kelasnya di kelasnya Pak Wawan, Bu Nurlina juga boleh menambah untuk jamnya Bu Nurlina. Bisa jadi keyakinan kelas, bisa jadi nilai kebajikan yang itu prinsip buat Bu Nurlina, ternyata di kelasnya Pak Wawan nggak dipakai karena menurut Pak Wawan nggak prinsip. Hanya catatannya Bapak Ibu, konsekuensi dan hukuman itu berbeda ya. Kalau lari keliling lapangan, siswa terlambat lari keliling lapangan, itu hukuman apa konsekuensi? Itu lebih ke hukuman karena tidak berkaitan dengan keterlambatannya. Jadi berilah konsekuensi yang sesuai dengan apa yang dia tidak kerjakan. Dia tidak mengerjakan tugas matematika. Ya, itu seperti itu ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan tentang keyakinan kelas ya, dibuat bersama-sama dalam musyawarah kelas oleh wali kelas dan oleh guru mapel. Jadi ini kasusnya adalah siswa saya Rizky ini tadi ya izin ke kamar mandi tapi nggak balik-balik, izin ke kamar mandi nggak balik-balik, kemudian laporannya dari guru lain bukan di jamnya saya wali
Rizky apa alasannya ke kamar mandi balik-balik? Ya sebenarnya saya nggak ke kamar mandi Bu, ke kamar mandi cuma sebentar. Saya nongkrong di balik belakang kelas. Ngapain? Ya, saya cuma nongkrong aja Bu, karena saya nggak mau masuk kelas. Kenapa? Saya bosan Bu dengan pelajaran Pak A. Kemarin contohnya Pak Mukhtar ya. Saya bosan Bu dengan pelajaran Pak Mukhtar. Pak Mukhtar nyatetin sepanjang semester ini nyatet. Tangan kami sebelah berdebu. Terus sudah pernah diungkapkan? Sudah, tapi Pak Mukhtarnya cuma bilang lain kali. Maksudnya merubah metode mengajarnya lain kali. Saya bosan Bu, sebenarnya bukan cuma saya, teman-teman juga bosan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kalimat yang kedua adalah saya memvalidasi tindakan yang salah ya. Syukur ya Rizky, kamu cuma bolos nongkrong di belakang. Padahal kan kamu punya peluang ya untuk lompat pagar, jadi itu seperti mendukung ya, mengarahkan. Padahal kamu punya peluang ya, tapi syukurnya kamu nggak melakukan itu, hanya sampai nongkrong di belakang dengan alasan seperti itu. Kalau misalnya nanti gue bicarakan dengan Pak Mukhtar nih, dan Pak Mukhtar akan merubah cara mengajarnya, menyatetin aja. Kira-kira dari kamu sendiri mau berubah nggak? Ya Bu, tapi saya berusaha untuk berubah, tapi kan saya nggak bosan lagi, gitu kata Rizky ya. Kita tanya, menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu analis dari keyakinan yang sudah kita buat di awal semester? Nah, kemudian Rizky menjawab seperti itu, ya. Nah, nanti nggak, itu masalahnya kalau sudah restitusi nggak mencubit lagi Pak. Kalau udah cubit berarti selesai di tempat, ya kan? Sudah dibilang di tempat, nggak ada lagi urusan di belakang. Selesai ya, itu restitusi. Kemudian keyakinan kelas, saya kemarin sudah ada juga videonya. Itu saya nggak disengajakan merekam untuk penerapan ya. Saya hanya mengabadi. Saya nggak ingat kalau nggak ingat atau nggak tahu ya. Saya juga sebenarnya udah baca bahwa memang kalau kita menerapkan apa-apa itu di sekolah di videoin. Nah, saya kemarin memvideokan itu karena memang saya senang lihat teman-teman saya itu melakukan musyawarah gitu. Jarang-jarang ya murid kita itu mau musyawarah, biasanya kita aja yang ngatur. Mereka maju ke depan 3 orang, kemudian berbicara formal perkenalkan, saya Muhammad Haikal, ketua kelas 2AK. Di sini saya duduk bertiga untuk memimpin sebuah keyakinan. Gak ada kelasnya ya, sebuah keyakinan. Nah, diluruskan sama sekretarisnya. Ya, kami di sini untuk memimpin musyawarah keyakinan kelas. Silakan teman-teman jika ada keyakinan atau peraturan-peraturan yang mau dibuat, nanti kita sepakati bareng-bareng, begitu ya. Ya, demikian Bapak Ibu ya sesi sosialisasi atau berbagi. Di akhir ini apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu Sanisa, silakan. Yang mau saya sampaikan tentang pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jika dalam kelas itu sudah membuat, nah untuk konsekuensinya Bu, saya minta contohnya. Ya, memang ya kita itu nggak bisa membuat peraturan bersama tanpa diberi sebuah ancaman, ya. Artinya memang sejauh ini kualitas kita kebanyakan itu karena tadi motivasi ini belum terbangun, ya. Jadi diberi hukuman dulu, diberi ancaman dulu, diberi ancaman. Contohnya begini tadi yang tadi saya sebutkan. Jadi nanti jika ada siswa yang bolos, itu yang mengingatkan itu teman-temannya sendiri loh, dengan kesepakatan yang sudah ditulis. Tapi memang konsekuensinya tidak dipasang. Di jurnal sendiri, jurnalnya teman-teman di kelas ya, Di jurnal sendiri, jadi masih catatan. Kalau kita itu sebenarnya sudah berlaku di 3 AK kemarin ketika saya sudah lulus ya. Jadi saya sudah melakukan itu sebelum saya belajar ini memang, karena saya nggak mau energi saya terlalu banyak untuk menghukum. Jadi justru yang menghukum itu bendahara. Maksudnya untuk menghukum. Jadi kalau di kelas 12 AK itu kalau nggak piket itu didenda 5.000, ya. Jadi kasnya 12 AK itu nggak punya uang kas. Kita nggak pernah tiap minggu masukin kas karena itu bikin capek ya. Ada yang bayar, ada yang enggak. Jadi 12 AK itu kemarin banyak
dan mungkin karena sekarang ada di mana itu ya, belum saya tak tanyain dari hukuman denda. Jadi memang ada mereka itu yang lebih baik bayar uang 5.000 ya daripada piket. Ya terserah, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang nggak mau piket nggak mau bayar juga. Ada juga seperti itu. Gimana sanksinya? Ya kalau misalnya kalau saya nih yang sudah saya selalu panggil siswa itu tanya baik-baik. Memang ada benar ya perempuan. Dan ternyata memang dia bermasalah luar biasa. Punya latar belakang keluarga bermasalah dianya di keluarga dan di rumah itu dia malas dia minta ampun. Memang malas dan itu memang di luar batas kita ya. Yang membuat konsekuensi yang memperlakukan itu menerapkan itu adalah petugas-petugas kelas atau sebenarnya semuanya sama-sama. Kalau sanksinya fisik gitu umpamanya dia bukan kesepakatan jelas itu sanksinya itu push up 25 kali. Iya. Boleh. Itu kesepakatan anak. Boleh, tapi kurang tepat. Boleh dong, boleh. Tapi kurang tepat karena itu tidak sesuai dengan tidak segaris dengan kesalahan yang dia buat. Gitu. Misalnya contoh dia numpahin air minum, dia suka bawa minum nih. Nah, dia numpahin tak sengaja. Artinya konsekuensinya dia harus kelar. Iya, segaris dengan kesalahan yang dia buat. Ibu, Oh iya. Yang dia melakukan kesalahan datang ke kelas tidak tepat waktu. Nah itu kira-kira yang bagus apa? Konsekuensinya ya. Ada nggak bapak ibu yang lain punya bayangan? Terlambat, tidak tepat waktu berarti terlambat kan? Jadi umpamanya saya masuk di jam ke 5 nih, saya ada kelas. Kelas itu belum masuk ke kelas, saya Iya. di kelas. Jadi 15 menit kemudian baru masuk. Nah kira-kira konsekuensi yang bagus? Ya tadi bisa ditunda jam istirahatnya. Kalau bisa ada sampai nabrak istirahat ya. Nah itu tapi kalau kita harus punya energi. Tapi itu harus kesepakatan kelas. Jangan bisa tiba-tiba. Sanksinya itu harus garis katanya. Iya benar. Jadi kamu terlambat 15 menit nggak boleh keluar ya. Jadi sepanjang dia terlambat 5 menit ya mundur 5 menit. Atau dua kali lipat terlambat 5 menit nggak boleh keluar 10 menit. 3 kali lipat juga boleh. Yang penting sepakat. Dan anak-anak kita kan anak dewasa ya. Yang kalau diberi tantangan itu cenderung masa tuh gak bisa gitu doang. Diberi Kelas tantangan. 3 ya dewasa, kalau yang masih kelas 10 ini masih Ya. Nah justru itu lebih mudah insya Allah bentuk yang kelas 10. Dia jadi kenal karakter buruknya. Wah kalau sama Ustazista ini, Ustazista itu memang baik, ramah. Tapi kalau udah bilang A ya A. Nah dia ngerti dari kelas 10. Jadi nanti ketika ketemu lagi di kelas 3 dia sudah tahu kita. Jadi kita memang harus dari awal memperkenalkan karakter kita ya. Jangan dibuat-buat nanti kita lupa kalau Ibu Dewi sebenarnya orangnya jutek nih. Tapi dibuat-buat itu ramah. Dari sini dia ramah, sebenarnya kan jutek. Dari rapor dia lupa kalau dia itu harus ramah. Jutek lagi kembali ke sifat aslinya. Ya jadi seperti itu ya. Ya seperti yang piket kelas tadi ya Mbak ya, piket kelas ya. Kalau saya terapkan di satu TKR 2 sekarang, mereka kan punya jadwal piket nih hari, mereka piketnya pagi. Ketika tapi saya memang punya yang namanya sesi kebersihan. Saya punya satu orang sebagai pemantau dalam proses kebersihan di kelas saya. Jadi di sana saya minta dia melaporkan sama saya siapa yang nggak piket. Nah jika mereka tidak piket pada waktu itu habis jam istirahat saya panggil untuk piket. Kemudian plus di bawah kan ada WC tuh, ada WC di sebelah TKR 2. Mereka membersihkan WC. Itu kalau kelas saya. saya juga cocok itu. Kan bersihkan ini apa? Sinergi ya. Jadi intinya mereka membersihkan. Jadi dengan adanya itu mereka nggak mau kan bekas ngobrol kalau ini, jadi mereka berinisiatif untuk membersihkan kelas. Tapi saya memang punya satu orang pegangan yaitu seksi kebersihan. Begitu juga dengan keamanan kelas. Saya punya seorang anak yang untuk memang seksi keamanan. Jadi dia kemarin sempat pelajaran PT, ada jeda antara guru satu yang lain, temannya keluar. Jadi memang seksi keamanan punya saya itu yang namanya Ruslan, dia ngapal kawan-kawannya. Jadi setelah PT berbicara berapa lagi Ruslan? 3 lagi Bu, si A. Memang kita cari orang yang memang sedikit menurut saya tegas ya untuk di kelas yang bisa memantau teman-temannya seperti itu. Ya, itu yang dilakukan Bu April ya.
pasti guru-guru yang pintar, cerdas ya, dan pengalaman mengajarkan kita banyak ide ya. Kalau begini, kalau begini. Baik Bapak Ibu, karena sudah masuk jam istirahat, bahkan sudah lewat. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya mendengar teori-teori atau materi-materi yang saya paparkan tadi tentang budaya positif. Closing statement-nya adalah seusaha-usahanya kita mengatur murid kita, membuat budaya seperti apapun, jika kita lupa bahwa kita guru di buku dan ditiru dan tidak menjadi teladan, maka semua itu akan sia-sia dan tidak akan berjalan. Seperti itu ya. Ya. Tadi bagus. Ya, seperti itu. Kita suka. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga berterima kasih. Hah? Kamu juga berterima kasih ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Riz. Ibu. Ibu panggil saya. Ya, Riz. Silakan duduk, Riz. Iya, Riz. Tadi Pak Malik bilang di jam pembelajaran keempat kamu izin ke kamar mandi, tapi sampai jam pembelajaran berakhir kamu tidak balik. Iya Bu. Kemana? Saya tadi cuma duduk di bawah pohon jambu. Iya, kamu pasti ada alasan melakukan itu ya, Riz. Kenapa? Mohon maaf Bu. Terus terang, saya merasa bosan dengan pelajaran Pak Malik Bu. Dari awal pelajaran hingga berakhir mencatat. Cuma itu? Iya Bu. Saya dan kawan-kawan tidak pernah mendapat penjelasan materi dari Pak Malik. Oh, begitu. Baiklah, Riz. Ibu tidak akan fokus pada kesalahan yang kamu buat. Wajar jika manusia berbuat salah. Yang penting kamu tidak mengulangnya lagi. Iya Bu. Masalah pembelajaran, Ibu akan membicarakan dengan Pak Malik. Selanjutnya bagaimana? Apakah kamu akan berubah jika Pak Malik melakukan hal yang lebih baik di dalam kelas? Iya Bu. Seharusnya saya tidak membolos pelajaran. Sikap saya ini selain merugikan diri saya sendiri, juga menyakiti perasaan Pak Malik. Saya akan bertanggung jawab dan menemuinya untuk meminta maaf kepadanya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Riz. Itu adalah pilihan sikap yang bertanggung jawab. Terima kasih ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pendekatan restitusi yang dilakukan oleh Ibu Dewi Sahara sangatlah baik dan bijaksana. Saya merasa dihargai dan juga saya sadar telah melakukan kesalahan yang harus saya perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelas 11 akuntansi, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal, Zelvina Damayanti Cahyadinanti. Duduknya kami bertiga di sini ingin memimpin musyawarah mengenai keyakinan. Baiklah, selebihnya saya serahkan kepada Zelvina. Baiklah teman-teman, di sini ada yang mau mengusulkan tentang keyakinan kelas. Misalnya selama itu kita gitu kayak kata ibu tadi didenda, tapi jangan dilapus. Biar bisa tanggung jawab, bayar 2.000 terus kalau nggak bisa dia bayarnya, kita bisa kayak hukum lari lapangan 5 kali. Ini yang ketiga itu apa? Jangan Biar itu biar bisa itu.
Biar jerah, biar jerah. Biar kapok, biar terasa hijaunya ada. Ada yang setuju dengan pendapat Dina? Setuju. Ya. Tidak. Enggak, tadinya kebanyakan. Iya, kebanyakan. 3 kali lah. 3 kali lah minimal. Maksimal 3 kali. Iya ya. Mana ya? Yang selain ini. Jemuan. Paling kecil